Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salam semuanya, haleluya. Masih tetap semangat? Saya yakin semangat kita tetap berkobar-kobar. Hari ini bagi semua orang Kristen secara umum adalah memperingati hari kematian Yesus. Apapun gerejanya, apapun alirannya, hari ini kita memperingati hari kematian Yesus yang lebih kita kenal dengan Jumat Agung atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Good Friday. Namun ada hal yang berbeda kali ini, yaitu kita merayakan Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Tetapi itu biarlah tidak mengurangi makna Jumat Agung, hikmatnya, pesan-pesan yang disampaikannya, kesakralannya, terlebih keagungannya. Oke, kita akan mendengarkan renungan ini. Beli kacang hijau dan kacang kedelai. Jangan lupa beli roti selai, supaya jangan bertele-tele, nanti hati kita bisa meleleh. Kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu wariskan dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, tema kali ini dalam Jumat Agung saya sampaikan, darahnya sampai habis. Dalam perjanjian lama atau masa hukum Taurat, sudah biasa orang melakukan penebusan dosa. Penebusan dosa dilakukan pada saat itu adalah dengan pencurahan darah binatang. Darah binatang yang dipakai adalah darah lembu, kambing, atau domba. Tetapi kalau orang itu tidak mampu, derajatnya diturunkan dengan darah burung. 2 ekor burung merpati atau 2 ekor burung tekukur harus disembelih sebagai korban penghapus dosa. Dan kalau dia tidak mampu lagi, dia orang yang tidak berpunya, orang miskin, derajatnya diturunkan menjadi
persembahannya 1/10 eva tepung, dan itu harus diberikan supaya dosanya dihapus, diampuni kesalahannya. Betapa tidak efektifnya setiap ada kesalahan, setiap ada dosa, selalu mempersembahkan korban. Lama-lama apa yang dimiliki bisa habis, burungnya pun akan habis disembeli. Tetapi dalam perjanjian baru atau masa setelah Yesus ada, penghapusan dosa tidak dilakukan lagi dengan pencurahan darah binatang, melainkan Yesus sendiri yang menjadi korban penghapusan dosa, karena dia adalah simbol dari anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Namun dalam penghapusan dosa, pengorbanan darah Yesus yang dia lakukan di kayu salib, ada 7 peristiwa di mana darah Yesus tercurah. Yang pertama adalah di dalam Lukas 22 ayat 44, kita baca ayatnya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang pertama darahnya tercurah, yaitu ketika pelunya menjadi titik-titik darah. Lukas sebagai penulis Injil Lukas melihat lebih banyak dari sisi kemanusiaan Yesus dibanding dengan penulis Injil lainnya seperti Matius, Markus, dan Yohanes. Sebagai seorang dokter pada masa itu, dia adalah tabib, dia melihat bahwa apa yang dialami Yesus, bahwa Yesus sampai peluhnya, keringatnya menjadi titik-titik darah. Dari segi keilmuan yang dia miliki, yaitu secara medis, orang yang mengalami hal demikian adalah orang yang mengalami tekanan batin yang begitu berat, stres batin yang sangat kompleks. Karena apa? Pembuluh darahnya pecah di bawah kulitnya, sehingga darah itu keluar bersama dengan peluh atau keringatnya, menghasilkan tetes-tetes darah. Karena apa hal itu terjadi, saudaraku? Karena memang secara manusiawi, apa yang akan dialami Yesus itu begitu berat. Yesus saja hampir-hampir tidak sanggup menanggungnya. Itu sebabnya di dalam Lukas 22 ayat 42 dia katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu." Yesus menyadari memang bukan akhirnya apa yang dia mau terjadi, bukan apa yang dia kehendaki yang terlaksana, tetapi melihat beban yang begitu berat yang akan dia tanggung, itu membuat dia menjadi peluhnya, keringatnya seperti tetes-tetes darah. Dan akhirnya Yesus juga menyerah kepada kehendak Bapa bahwa dia harus meminum cawan penderitaan tersebut. Jadi saudaraku, Yesus sudah mengorbankan, mencurahkan darahnya seperti tetes-tetes darah. Jadi saudaraku, Yesus sudah melakukannya, mengalaminya, bahwa peluhnya, keringatnya sudah seperti tetes-tetes darah karena penderitaan yang begitu berat dia tanggung, sehingga kita tidak perlu lagi mengalaminya, kita tidak perlu lagi merasakannya, karena semua dia sudah lakukan. Itulah yang pertama kali darah Yesus tercurah sebelum dia mati. Yang kedua, darah Yesus tercurah yaitu melalui bilur-bilurnya. Ketika tentara Romawi yang menghajar Yesus pada waktu itu dengan yaitu cambuk. Kita tahu cambuk yang dipakai tentara Romawi itu berbeda dengan cambuk pada umumnya. Kalau cambuk tentara Romawi itu dia memiliki 3 cabang, di mana setiap cabang itu ada bulatan-bulatan seperti bola
dan bola itu dikelilingi dengan besi-besi yang berkait, sehingga ketika itu dicambukkan kepada seseorang dan tak kala cambuknya ditarik kembali, kulit atau bagian tubuh orang yang dicambuk ikut juga terseret, ikut juga terambil, sehingga itulah yang menimbulkan bilur-bilur. Dan betapa sakitnya, betapa menderitanya Yesus tak kala dia dicambuk tentara Romawi. Bilur itu adalah luka bagian luar, yaitu karena pembuluh darah pecah sehingga darah mengalir tetapi meninggalkan bekas. Dan Yesus mengalami hal itu. Dia mengalami bilur-bilur di seluruh tubuhnya. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bilur Yesus itulah yang menyembuhkan kita, luka-luka kita, penyakit-penyakit yang kita alami, apapun penyakit kita, Tuhan bisa sembuhkan kalau Dia berkehendak. Tetap kita percaya kepada kehendak Tuhan, bukan tentunya keinginan kita untuk menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, pencurahan darah Yesus terjadi yaitu melalui memar tubuhnya. Di dalam Matius 26 ayat 67 dikatakan, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Darah Yesus tercurah lagi ketika di istana mahkamah imam besar. Di sana orang-orang meninjunya, memukulnya, sehingga menimbulkan luka memar. Kalau tadi luka yang berbilur, yaitu luka terbuka, ini yang ketiga luka memar. Luka memar adalah luka yang pembuluh darah pecah, tetapi darah keluar tidak ke permukaan kulit, tetapi di dalam, sehingga menimbulkan bekas seperti kebiru-biruan. Dan inilah yang disebut memar. Dan Yesus rela mengalami hal ini demi saya dan saudara. Jadi luka-luka dalam kita yang ada di dalam diri kita, seperti sakit hati, kebencian, akar pahit, bahkan dendam sekalipun, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, yang selanjutnya, pencurahan darah Yesus sebelum Dia mati di kayu salib adalah melalui mahkota duri. Mahkota duri diletakkan di kepala Yesus. Kita membaca ayatnya dalam Matius 27 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan, mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Mahkota duri yang diletakkan di kepala Yesus itu dibuat dari sebuah jenis tanaman yang memiliki duri, yang selain berduri juga memiliki racun. Dan mereka mendesainnya, membuatnya, ukuran mahkota itu lebih kecil dari kepala Yesus. Jadi kita coba bayangkan, tak kala itu diletakkan ke kepala Yesus, meletakkannya, mereka melakukannya secara paksa. Dan meletakkannya itu mereka memukulkannya dengan bulu yang ada di tangan Yesus. Kita melihat di sini, begitu teganya, begitu sampai hatinya mereka melakukan hal tersebut. Sehingga tak kala mahkota duri itu diletakkan secara paksa, karena mahkota duri itu memiliki racun, tak kala mengenai kepala Yesus, maka kepala Yesus terluka. Dan secara otomatis racun yang ada di mahkota duri itu masuk dan menyatu ke darah Yesus, sehingga betapa menderitanya.
betapa sakitnya sengsara yang dialami Yesus tak kala mahkota duri itu diletakkan di kepalanya. Dan kita tahu itu dia tanggung, itu Yesus alami, semuanya demi kita. Mahkota duri diletakkan di kepala, berbicara tentang pikiran, karena pikiran terletak di kepala, sehingga Yesus sudah menaklukkan semua pikiran-pikiran yang buruk, semua pikiran-pikiran yang jahat, semua pikiran-pikiran yang tidak benar, semua pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan sudah ditaklukkannya. Itu sebabnya kita mampu, kita sanggup untuk berpikir benar, untuk berpikir yang indah, untuk berpikir yang manis, untuk berpikir yang optimis, untuk berpikir yang positif, untuk berpikir hal-hal yang baik saja, seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 8. Selanjutnya saudaraku, apalagi tentang mahkota duri tersebut, makna yang terkandung di dalamnya. Mahkota duri biasanya berbicara tentang halangan. Duri biasa dialegorikan, disimbolkan sebagai halangan atau juga yaitu kesusahan. Tak kala mahkota duri diletakkan di kepala Yesus, semua penghalang yang bisa datang dalam hidup kita, semua kesusahan yang mungkin menghampiri kita, dia sudah tanggung. Luar biasanya pencurahan darah Yesus melalui mahkota duri yang diletakkan di kepalanya. Kita layak bersyukur. Haleluya. Itu sebabnya kesusahan kita, kemiskinannya sudah dia tanggung. Dalam 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 juga dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, pengorbanan darahnya, pencurahan darahnya melalui mahkota duri yang di kepalanya, membuat kita diperkaya dalam segala hal. Haleluya. Yang kelima, pencurahan darah Yesus sebelum dia mati di kayu salib terjadi ketika tangannya dipaku. Coba kita bayangkan, tangan kanan Yesus dipaku, tangan kiri Yesus dipaku. Bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya. Tetapi itu pun dia tanggung, saudaraku, supaya tangan kita, apa yang diperbuat tangan kita, apa yang dikerjakan tangan kita, apa yang sedang kita lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan, dibuat mendapat manfaat, dibuat mencapai tujuan. Itulah pengorbanan Yesus melalui darah yang tercurah ketika tangannya dipaku. Yang keenam adalah tak kala kakinya dipaku, tercurah lagi darah Yesus. Kalau tadi tangannya bergantian dipaku, kanan dan kiri, ketika kakinya dipaku berbarengan, bersamaan, kaki kanan dan kaki kirinya bersamaan dipaku. Bayangkan betapa sakitnya, penderitaannya bertambah-tambah. Tapi itu pun mau dan rela Yesus alami. Kembali kaki melambangkan perjalanan hidup kita. Kemana kita melangkah, Tuhan yang sudah mendahului langkah-langkah kita. Kemana kita pergi menginjakkan ke suatu tempat, Tuhan yang sudah menjagain kita, sehingga kita terbebas, aman, selamat dari segala mara dan bahaya. Bahkan
Kaki juga melambangkan penaklukan. Kita baca di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Karena kaki Yesus sudah mencurahkan darah, maka kuasa iblis pun takluk, tunduk, bahkan bukan hanya kepada Yesus. Ayat tadi berkata dalam Roma 16 ayat 20, kuasa iblis pun tunduk di bawah kaki orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, luar biasa. Yang terakhir, darah Yesus tercurah ketika lambungnya ditikam. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudaraku, kita lihat akhirnya ketika pencurahan darah Yesus, waktu lambungnya ditikam, yang keluar adalah darah dan air. Ini menunjukkan tidak ada lagi darah yang tersisa di dalam tubuhnya. Tidak ada lagi darah yang tinggal di dalam dirinya. Itu sebabnya tema firman Tuhan tadi saya katakan, darahnya sampai habis. 7 kali darah Yesus tercurah. 7 kali dia meneteskan darah. Dan yang terakhir, darahnya sampai habis. 7 melambangkan penggenapan. 7 melambangkan kesempurnaan. Tak kala dulu imam-imam untuk mentahirkan, menguduskan orang-orang Israel, 7 kali harus dipercikkan darah tersebut. Coba kita baca dalam Imamat 16 ayat 19. Kemudian ia harus memercik sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali, dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Jadi darah Yesus tercurah sebanyak 7 kali. Itu menunjukkan pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang paripurna, pengorbanan yang tidak bercacat celah dan tak bernoda. Itu sebabnya tak kala perkataan Yesus di kayu salib di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai pengorbanannya, perbuatannya, kesengsaraannya demi kita, demi saya dan saudara, sudah selesai. Sudah sempurna. Dia sudah mengorbankan semua. Sekarang marilah kita meresponinya dengan mengasihi dia, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita, supaya Tuhan disenangkan dan berkenan dalam hidup kita. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati.
Senang